Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar PBO kami, yaitu membuat sebuah program foto webcam. Saya Nadine Raisa Putri. Saya Windy Apriani. Nandana Jaulia. Yang pertama ada deskripsi. Tugas besar pembuatan aplikasi desktop berbasis Visual Studio dengan fitur utama aplikasi multimedia, yaitu foto webcam untuk pengambilan gambar secara langsung melalui kamera komputer. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengambil foto, menyimpannya, dan mengolah hasil gambar. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan antarmuka pengguna dan program berbasis objek yang sederhana dengan fungsi pengolahan gambar menggunakan pustaka terkait webcam. Aplikasi ini akan menggunakan bahasa program C# dalam lingkungan pengembangan Visual Studio. Lalu ada fitur aplikasi, yaitu Open Webcam, Browse Folder, Choose Camera, Start Webcam, Take a Picture, Stop Webcam. Lalu ada fungsional. Fungsional aplikasi foto webcam adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kamera perangkat, menangkap gambar secara langsung dari aliran live feed, dan menyimpan gambar tersebut ke dalam file. Aplikasi ini menggabungkan pemrograman berbasis objek dengan antarmuka pengguna, memungkinkan kontrol penuh dalam proses pengambilan gambar menggunakan webcam. Kemudian ada rancangan UML. Yang pertama ada use case diagram dan use case scenario. Aktornya terdiri dari user dan webcam. Use case, open webcam, browse folder, choose camera, start webcam, take a picture, dan stop webcam. Hubungannya, user ke open webcam, user ke browse folder, user ke choose camera, user ke start webcam, user ke take a picture, user ke stop webcam, kamera ke start webcam, dan kamera ke stop webcam. Kemudian terdapat use case diagram dari program foto webcam. Penjelasannya, user adalah aktor utama yang dapat mengakses semua fitur aplikasi. Diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor, yaitu user, dengan 6 use case. Open webcam, browse folder, choose camera, start webcam, take a picture, dan stop webcam. Representasi ini dapat digunakan untuk ilustrasi teks sederhana. Kemudian ada use case scenario. Yang pertama, ada open webcam. Deskripsinya, mengarahkan pengguna ke halaman selanjutnya. Aktor, yaitu user, precondition berada di tampilan awal dan kamera webcam belum aktif. Flow-nya, pengguna menekan tombol open webcam dan pengguna diarahkan ke halaman berikutnya. Post condition, pengguna berada di halaman berikutnya di mana kamera webcam dapat diaktifkan. Exception, jika pengguna tidak menekan tombol open webcam, maka pengguna tidak akan bisa menuju ke halaman berikutnya untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua ada browse folder. Deskripsinya, tempat untuk memilih lokasi folder di mana foto akan disimpan. Aktornya yaitu user. Precondition, lokasi penyimpanan foto ke perangkat belum dipilih. Flow-nya yaitu pengguna menekan tombol browse dan pengguna memilih lokasi di mana foto akan disimpan di perangkat. Exception, pengguna tidak bisa mengambil gambar jika belum memilih lokasi folder. Yang ketiga ada choose kamera. Deskripsi, memilih opsi kamera yang akan digunakan. Aktornya yaitu user. Precondition, opsi kamera yang akan digunakan belum dipilih. Flow-nya yaitu pengguna memilih opsi kamera yang akan digunakan. Post condition, opsi kamera yang akan digunakan sudah dipilih. Kemudian exception, kamera tidak akan aktif jika tombol start belum diklik. Yang keempat, ada start webcam. Deskripsi, yaitu memulai kamera yang telah dipilih untuk menampilkan live feed di aplikasi. Aktornya yaitu user dan kamera. Precondition, webcam belum dalam kondisi aktif. Flow, pengguna menekan tombol start, kemudian kamera webcam sudah aktif. Post condition, webcam mulai menangkap foto secara real-time. Exception, jika webcam sedang digunakan oleh aplikasi lain, aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Yang kelima ada take a picture. Deskripsi, pengguna mengambil gambar dari video webcam dan menyimpannya. Aktornya yaitu user. Precondition, webcam sedang aktif dan menangkap video. Flow-nya, pengguna menekan tombol take a picture, kemudian aplikasi mengambil satu bingkai video saat ini, dan aplikasi menyimpan gambar di perangkat pengguna. Post condition, gambar berhasil ditangkap dan tersimpan di perangkat pengguna. Exception, jika webcam tidak aktif, aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Kemudian,
Keenam ada stop webcam. Deskripsi, pengguna menghentikan tangkapan video dari webcam. Aktornya yaitu user dan kamera. Precondition, webcam sedang aktif dan menangkap video. Flow-nya, pengguna menekan tombol stop dan kamera akan mati atau non-aktif. Post condition, tampilan preview video dari webcam akan dihentikan. Selanjutnya terdapat activity diagram. Terdapat tiga kolom yaitu user, sistem, dan kamera. Pertama, lingkaran bulat ini adalah user. User membuka aplikasi webcam. Kemudian dia akan ke sistem menampilkan halaman awal. Dari sistem akan balik lagi ke user, yaitu mengklik tombol open webcam. Selanjutnya akan kembali lagi ke sistem, yaitu menampilkan halaman webcam. Dari menampilkan halaman webcam, kembali lagi ke user, yaitu memilih device kamera yang akan digunakan. Kemudian user akan lanjut dengan mengklik tombol start. Setelah mengklik tombol start, kemudian akan ke sistem, sistem akan memeriksa ketersediaan kamera. Bila kamera tersedia, maka akan menampilkan kamera aktif. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, setelah kamera aktif, sistem akan menampilkan preview dari webcam. Kemudian dilanjut dengan pengguna mengklik tombol browse untuk menyimpan output. Kemudian dilanjut lagi ke sistem menampilkan folder browse dialog. Selanjut lagi ke pengguna, yaitu mengklik tombol take picture. Setelah pengguna mengklik tombol take picture, kemudian sistem akan menyimpan hasil output ke folder yang sudah dipilih. Kemudian sistem juga akan memunculkan notifikasi bahwa foto berhasil disimpan. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol stop. Dari pengguna mengklik tombol stop, kamera akan menjadi non-aktif. Setelah kamera non-aktif, kembali ke sistem bahwa tampilan preview dari webcam akan berhenti. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram kurang lebih sama dengan activity diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kelas diagram. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan kelas diagram dari aplikasi foto webcam yang telah kami kembangkan. Kelas diagram ini membantu kita memahami struktur program secara keseluruhan, termasuk bagian kelas-kelas dalam aplikasi yang saling berinteraksi. Nah, dalam aplikasi ini ada dua kelas utama, yaitu form 1 dan form 2. Pada form 1 adalah kelas utama untuk membuka halaman awal aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat memulai fitur webcam. Kelas ini memiliki atribut sebagai berikut. Ada label 1 dan label 2 yang digunakan untuk menampilkan teks judul pada halaman. Dan ada button open webcam yang memungkinkan pengguna membuka halaman selanjutnya. Metode utama pada kelas ini adalah button _click yang berfungsi ketika tombol open ditekan. Metode ini memanggil form 2 untuk melanjutkan ke antarmuka kamera. Nah, berikutnya ada form 2. Nah, form 2 ini adalah kelas yang mengelola fungsi utama aplikasi, yaitu memproses video dari webcam, mengambil gambar, dan menyimpannya. Atribut utamanya ada frame, yaitu objek dari kelas video capture device yang menangkap aliran video dari webcam. Kemudian ada atribut atribut picture box 1, area tampilan untuk menangkap feed dari webcam. Kemudian ada atribut combo box untuk memilih perangkat kamera yang tersedia. Berikutnya ada metode penting juga di form 2, yaitu load device, yang berfungsi untuk membuat daftar perangkat kamera yang tersedia, lalu start cam, yang mengaktifkan kamera yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada button 2, yang menyimpan gambar yang diambil ke folder yang telah dipilih. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol kamera dan menyimpan hasil gambar secara langsung. Jadi hubungan antara form 1 dan form 2 ini adalah hubungan dependensi. Ketika pengguna menekan tombol open webcam di form 1, aplikasi akan membuat instance dari form 2 dan memulai fitur webcam.
Selain itu, di dalam Form 2 juga ada hubungan antar objek seperti video capture device dan picture box yang mendukung pengelolaan aliran video secara real time. Nah, kelas diagram ini membantu kami memastikan bahwa struktur kode tetap rapi dan logis. Dengan diagram ini, kami dapat dengan mudah menambahkan fitur baru atau memperbaiki masalah yang akan datang. Oke, selanjutnya ada rancangan antarmuka aplikasi yang akan dijelaskan oleh Windy. Silakan Windy. Lalu selanjutnya ada rancangan antarmuka aplikasi. Pada tampilan pertama, terdapat judul foto webcam dan button open webcam menuju tampilan selanjutnya. Terdapat browse output folder, select kamera, take a picture, start, dan stop kamera. Pada gambar yang ketiga ini merupakan tampilan jika kamera aktif dan output serta select kamera sudah dipilih. Oke. Berikutnya ada implementasi program. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan implementasinya dari aplikasi yang kami buat. Pada bagian ini, struktur utamanya ada dua juga, yaitu Form 1 dan Form 2. Form 1 digunakan untuk menampilkan halaman awal dan memulai aplikasi, dan Form 2 itu adalah inti dari programnya, di mana kamera dikelola, gambar ditangkap, dan disimpan. Implementasi pada Form 1. Pada Form 1, implementasi utamanya adalah memanggil Form 2 ketika pengguna menekan Open Webcam. Kodenya ada di button Open klik. Nah, di situ metode button Open dipanggil ketika tombol Open Webcam diklik. Kode ini membuat instance dari Form 2, menyembunyikan Form 1, dan menampilkan halaman kamera. Selanjutnya, implementasi dari Form 2. Form 2 ini langkah pertamanya adalah memuat daftar kamera yang tersedia menggunakan metode load device. Kodenya ada di void load device. Void load device. Nah, ini void load device. Di metode ini mencari perangkat kamera yang terhubung ke komputer, nama-nama kamera akan dimasukkan dalam combo box, sehingga pengguna dapat memilih kamera yang diinginkan. Selanjutnya yaitu, setelah kamera dipilih, pengguna dapat menekan tombol Start Webcam yang mengaktifkan kamera, yang implementasinya ada di Void Start Cam. Void Start Cam. Nah, ada di sini. Oke. Metode ini menginisialisasi kamera yang dipilih, menangkap aliran video, dan menampilkannya di picture box secara real time. Selanjutnya ada mengambil dan menyimpan gambar. Ketika pengguna ingin mengambil dan menyimpan gambar, mereka cukup menekan tombol Take a Picture yang implementasinya ada di Private Void button 2 klik. Private Void button 2. Nah, ada di sini. Oke, kode ini memeriksa apakah folder penyimpanan telah terpilih dan apakah ada gambar di picture box. Jika ya, gambar akan tersimpan dengan nama file berdasarkan waktu timestamp saat itu. Kemudian untuk penanganan masalah, untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar, kami juga menambahkan penanganan kesalahan, seperti kamera tidak tersedia atau gambar tidak dapat disimpan. Nah, jika pengguna belum memilih kamera, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan dan mencegah tindakan lebih lanjut. Oke. Implementasi program ini dirancang untuk memastikan pengalaman pengguna yang mulus dan mempermudah pengelolaan webcam dan memanfaatkan pustaka Accord.video. Aplikasi ini dapat menangkap gambar dan menyimpan dengan mudah. Oke.
Sekarang saya akan mendemokan aplikasi desktop yang telah kami buat, yaitu foto webcam. Ini tampilan utamanya. Untuk ke tampilan berikutnya yang akan menampilkan display dari webcamnya, kita klik open webcam. Nah, sini, ini adalah tampilan yang akan menampilkan display dari kameranya. Yang pertama kita browse dulu untuk output foldernya yang nantinya akan menyimpan foto yang akan kita ambil. Yang kedua yaitu kita pilih kamera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Lalu di situ ada tombol start untuk mengaktifkan kamera. Lalu ada tombol text image untuk mengambil gambar. Muncul seperti ini berarti tandanya foto sudah tersimpan di dalam folder yang sudah dipilih. Lalu klik OK. Selanjutnya ada tombol stop untuk menonaktifkan kamera. Selanjutnya ada tombol close untuk meng-close demo. Oke. Sekian demo aplikasi desktop yang kami buat. Terima kasih.